Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Apa kabarnya teman-teman semuanya, para followers Pemuda Hijrah dan juga santri-santri online saya yang ada di seluruh Indonesia, bahkan di beberapa negara di penjuru dunia. Semoga teman-teman sehat terus dan selalu diberikan kebaikan. Dan saya pengen ngucapin selamat Hari Kemerdekaan Indonesia. Semoga rasa bangga dan nasionalisme kita semakin kuat setiap kali kita memperingati 17 Agustus. Bukan hanya sekedar upacara, bukan hanya sekedar panjat pinang, bukan hanya sekedar seru-seruan, tetapi lebih dari itu adalah substansi dari Hari Kemerdekaan ini agar kita selalu bisa merefresh semangat kebangsaan dan nasionalisme kita untuk negeri yang kita cintai, Indonesia Raya. Pertama-tama saya pengen ngucapin terima kasih buat teman-teman dari Pemuda Hijrah. Ada banyak teman-teman yang berkhidmat secara secara diam-diam sampai akhirnya Pemuda Hijrah sampai hari ini alhamdulillah masih istiqomah konsisten menjalankan amanah dari umat dalam program-program dakwah anak muda. Sejak sekitar 8 tahun yang lalu kita hadir di Indonesia. Alhamdulillah keluarga besar Pemuda Hijrah baik yang ada di dalam organisasi maupun di luar organisasi sudah cukup besar ya. Saya menganggap seluruh follower saya dan follower Shift Media adalah keluarga. Jadi kita udah punya keluarga besar kurang lebih 10 juta keluarga. Yang mudah-mudahan keluarga besar ini menjadi sebuah bentuk dedikasi kita untuk Indonesia, di mana kita bersama-sama dengan seluruh pemuda Indonesia semangat untuk berhijrah. Hijrah bukan hanya dalam urusan agama, tapi juga dalam urusan moral, dalam urusan karya, dan dalam urusan kontribusi kita dan pengabdian kita untuk Indonesia yang kita cintai. Kemudian yang kedua, saya pengen ngucapin, ini juga bertepatan dengan Tahun Baru Islam, kullu am wa antum bi khair. Semoga di tahun 1443 ini kita menjadi hamba yang lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada kontradiktifnya antara kedekatan kita dengan Allah dan kedekatan kita dengan makhluk, selama itu sama-sama dalam kebaikan. Baru bertolak belakang kedekatan kita dengan Allah dan makhluk ketika kedekatan kita kepada makhluk itu diisi dengan hal-hal yang sia-sia atau maksiat, itu pasti bertolak belakang. Tapi kalau kedekatan kita dengan makhluk itu diisi dengan kebaikan, silaturahim, saling menolong, dan seterusnya, maka insya Allah kedekatan kita dengan Allah tidak akan menghalangi kita untuk dekat kepada makhluk dan juga sebaliknya. Terima kasih buat seluruh follower yang udah setia ngikutin Pemuda Hijrah dan juga Hanan Attaqi. Semoga di channel-channel ini kita bisa selalu belajar nge-refresh iman dan memperbaiki ibadah, akhlak, moral kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan khususnya buat teman-teman yang setia mengikuti perkembangan program Pemuda Hijrah, bahwa saat ini kita sedang concern menyelesaikan proyek langit, yaitu pesan_tren. Kawasan yang di sana nanti akan kita jadikan sebagai pusat kegiatan dakwah anak muda. Walaupun berbasisnya lebih ke forest, konsepnya hutan, tapi insya Allah justru itu semakin mendekatkan kita kepada alam. Apalagi dengan kondisi pandemi kita jadi belajar betapa penting hidup lebih dekat dengan alam itu, sehingga dengan seperti itu pola hidup kita akan lebih sehat. Jadi doain dan yuk kita support Proyek Langit. Ini bukan proyek Hanan Attaqi, ini bukan proyek Pemuda Hijrah, ini bukan proyek seseorang atau satu lembaga, tapi ini adalah proyek Allah. Dan siapapun yang mensupport proyek Langit di dunia
atau project Allah di dunia, insya Allah nanti akan Allah juga support project-project dan kehidupan dia di dunia dan di akhirat. Oke, pada malam ini kita akan bahas nih, karena pertemuan pertama kajian kita yang udah berhenti selama 1,5 tahun kurang lebih. Jadi saya pengen mengambil momen Hari Kemerdekaan ini sebagai kegiatan dakwah atau kegiatan tausiah rutin kita yang selama ini kita adakan, kita mulai lagi di momen yang paling baik ini. Jadi momen kemerdekaan Indonesia kita jadikan sebagai spirit untuk kita memulai hal-hal yang baik, termasuk kajian yang kita rutin dulu lakukan, sekarang kita akan rutinkan kembali insya Allah. Pada malam ini karena kita lagi bertepatan dengan momen kemerdekaan, saya pengen bahas 2 hal. Mudah-mudahan ini menjadi booster. Pertama adalah tentang Islam dan nasionalisme. Ini hal yang penting banget untuk saya bahas. Kenapa? Karena akhir-akhir ini banyak orang yang membenturkan antara spirit keislaman dengan nasionalisme kita dalam berbangsa dan bernegara. Jadi kesannya kalau misalnya semakin islami, semakin luntur nasionalismenya. Dan semakin nasionalis, semakin harus meninggalkan dan menanggalkan kesan-kesan keislamannya. Nah, ini benturan antara nasionalisme kebangsaan dengan spirit keislaman ini sebetulnya adalah sebuah fitnah yang harus kita jawab, yang harus kita jelaskan. Saya sebagai seorang dai berkewajiban untuk mentabayun atau menjelaskan, sharing kepada teman-teman anak muda tentang fitnah ini. Karena fitnah ini merugikan kedua pihak, merugikan keislaman kita dan merugikan kehidupan berbangsa kita. Dua-duanya dirugikan. Keislaman kita dirugikan oleh fitnah ini, dan kehidupan berbangsa kita juga dirugikan oleh fitnah ini. Saya tidak mau larut dalam perdebatan kenapa muncul fitnah ini, siapa yang menyebarkan fitnah ini, ada kepentingan apa di balik fitnah ini. Itu bukan urusan saya, itu bukan bagian saya, karena kita lebih baik bicara sesuatu yang sifatnya konstruktif daripada larut dalam perdebatan destruktif. Yang saya ingin sampaikan bahwa dalam sejarah Islam, kalau kita kembalikan kepada as-shalah itu jadi bahasa Indonesia, bahasa Arab yang jadi bahasa Indonesia ya. Karena by the way saya dulu ngajar bahasa Arab pas pulang dari Mesir, itu banyak banget, lebih dari 50% diksi bahasa Indonesia itu diambil dari bahasa Arab. Termasuk as-shalah atau asol, jadi bahasa Indonesia asal. Jadi kalau kita kembalikan kepada as-shalah atau kepada asal sejarah Islam yang paling murni, yaitu sejarah Nabi dan para sahabat, kita akan menemukan sebuah kenyataan betapa spirit keislaman, spirit ketaatan, spiritualitas, kedekatan dengan Allah itu sama sekali tidak kontradiktif dan bertolak belakang dengan semangat nasionalisme kebangsaan. Itu dibuktikan oleh sejarah. Sehingga kita tidak perlu merasa khawatir ketika kita menjadi muslim yang taat, lalu di waktu yang sama kita menjadi seorang penduduk atau bagian dari bangsa Indonesia yang setia dan cinta kepada tanah air. Itu nggak perlu dikhawatirin. Atau sebaliknya, tidak perlu kita merasa bahwa kalau kita pengen nasionalis, kita harus mulai meninggalkan beberapa identitas keislaman. Itu juga tidak perlu. Kenapa? Karena dalam sejarahnya dua hal ini tidak bertolak belakang. Saya ambil beberapa sampel sejarah ya, karena saya lebih senang membahas sejarah, soalnya sejarah itu kan lebih universal dan lebih komprehensif dalam membangun sebuah persepsi. Beda dengan teori ya, kalau teori kan masih bisa diperdebatkan. Kalau sejarah itu adalah fakta. Dalam sejarah kita bisa mengambil beberapa sampel adegan gimana nasionalisme dan spirit keislaman itu tidak bertentangan. Saya ambil contoh ketika Nabi SAW menyaksikan kegiatan yang dilakukan oleh sahabat-sahabat yang berasal dari Habasyah di dalam Masjid Nabawi. Jadi waktu itu di Masjid Nabawi ada semacam kayak event. Kan Masjid Nabawi itu terbagi kepada dua area ya. Ada area sholat yang tertutup,
ada area yang biasa dipakai untuk kegiatan terbuka. Dalam bahasa Arab disebut sahan. Dalam bahasa Inggris disebut courtyard. Jadi masjid-masjid di Arab itu dan di Turki itu kan punya ciri khas, ada bagian yang tertutup, ada bagian yang terbuka, dan dua-duanya berada di dalam kawasan masjid. Masjid Al-Azhar ketika saya kuliah di sana juga kayak gitu, ada area terbuka, ada area tertutup. Masjid Istiqlal juga kayak gitu. Jadi ada courtyard yang terbuka, ada di dalam area utama yang tertutup. Area courtyard atau sahan ini biasanya dibikin kegiatan atau dibikin untuk parade militer, dibikin untuk pembagian zakat, rapat meeting pemerintahan, termasuk ada event-event yang sedikit ada entertain tetapi tidak berlebihan diadakan di courtyard atau sahan itu. Nah, hari itu sahabat-sahabat Nabi yang berasal dari Habasyah. Habasyah itu kalau sekarang Ethiopia, dari Afrika. Negerinya Raja Najasyi, negerinya Bilal bin Rabah, negerinya siapa lagi yang terkenal dari Habasyah? Luqmanul Hakim, surat Luqman, dia berasal dari Habasyah. Bilal berasal dari Habasyah. Najasyi berasal dari Habasyah. Wahsy yang membunuh Sayyidina Hamzah berasal dari Habasyah. Dan satu lagi yang juga terkenal, Abrahah yang Allah hancurkan di surat Al-Fil juga berasal dari Habasyah. Jadi negeri Habasyah ini termasuk negeri yang maju pada masa dulu. Walaupun mereka Afrika, tapi mereka salah satu negeri yang maju, berada pindah-pindah sih. Kadang berada di bawah kekuasaan Romawi, kadang berada di bawah kekuasaan Persia. Tapi waktu itu di bawah kekuasaan Romawi dengan rajanya An-Najasyi. Nah, negeri ini banyak pekerja. Jadi ibarat kalau di Indonesia kita banyak mengekspor pekerja, yaitu para TKI-TKI kita yang ada di luar negeri, para pejuang dan pahlawan devisa. Nah, Habasyah juga kayak gitu. Mereka punya pekerja di Arab, mereka punya pekerja di Syam, mereka punya pekerja di beberapa negeri, termasuk di Madinah. Nah, teman-teman sahabat-sahabat Nabi yang berasal dari Habasyah ini suatu hari mengadakan kegiatan atau event di dalam Masjid Nabawi. Mereka Muslim. Mereka mengadakan event di dalam Masjid Nabawi. Event apa? Event perayaan hari kemerdekaan atau hari jadinya negeri Habasyah. Kan hari kemerdekaan sama dengan hari jadi. Jadi kita hari jadinya adalah 17 Agustus 45. Maka waktu itu bangsa Habasyah juga merayakan hari jadi bangsa Habasyah atau negeri Habasyah, kerajaan Habasyah. Sehingga penduduk-penduduk Habasyah atau orang-orang Habasyah yang tinggal di kota Madinah ikut merayakan hari jadi atau hari kemerdekaan mereka di dalam Masjid Nabawi. Bayangkan, ibaratnya kita bikin event 17-an di dalam masjid nih. Dan waktu itu kegiatannya apa? Banyak. Ada kegiatan makan bareng, ada kegiatan syair, yang pinter syair dia perform syair, ada yang dance apa ya? Dance itu mungkin istilah anak muda, saya takut orang salah paham lagi ya, karena dulu saya pernah orang salah paham. Walaupun saya udah tabayun, maksud dance itu kan bahasa Inggris ya. Bahasa kita nari. Jadi ada tarian pedang. Tarian pedang kan dance ya, cuman bentuk dance-nya bukan dance TikTok sih. Lebih ke tarian pedang. Jadi mereka yang basicnya prajurit atau kesatria, mereka bikin kayak tarian pedang. Yang pernah nonton film Ertuğrul dari Turki itu kan suka ada tarian prajurit kayak gitu. Di Indonesia juga para prajurit kan punya tarian prajurit yang cowok banget gitu kan. Nah, itu diperformkan di dalam Masjid Nabawi. Sehingga suasana Masjid Nabawi itu riuh, ramai dan gembira. Sehingga suara-suara riuh gembira itu terdengar sampai ke dalam rumah Nabi SAW. Sehingga berkali-kali Sayyidah Aisyah ngintip dari jendela. Ramai banget ya, seru banget ya di dalam Masjid Nabawi, masuk lagi ke rumah. Ngintip lagi ke jendela, masuk lagi ke dalam. Nabi menyaksikan Sayyidah Aisyah bolak-balik ke jendela, masuk ke dalam, ke jendela, masuk ke dalam. Nabi kan suami yang sangat pengertian ya. Jadi istri gak perlu ngomong kalau butuh skincare, cukup ngasih kode suaminya langsung ngerti. Itu tuh Nabi banget lah. Jadi kalau ada suami yang masih pura-pura gak ngerti, istri udah ngasih kode, nih kayaknya kurang nyunnah nih. Nabi itu orang yang sangat ra'fah, sangat peka. Sehingga pas ngelihat Sayyidah Aisyah bolak-balik kayak gitu, Nabi nanya, "Wahai Aisyah, apakah engkau ingin melihat?" Kalau bahasa kita pengen nonton. Nah, ini bahasa anak muda. Saya pengen menerjemahkan dengan bahasa anak muda. Aisyah pengen nonton gitu, tanya Nabi. Kemudian Sayyidah Aisyah senyum sambil nunduk. Nah, kalau Sayyidah Aisyah udah senyum sambil nunduk, itu artinya ya, ini nih cewek banget ya.
dan Aisyah banget. Jadi buat cewek-cewek nih agak sedikit intermezzo, kalau kalian ditanya sama suami atau pacar halal kalian sesuatu yang kalian pengenin, jawablah seperti Sayyidah Aisyah. Jangan ya iyalah masa masih nanya, jangan gitu jutek. Jadi jawabnya kayak Sayyidah Aisyah gitu, senyum nunduk. Kalau itu udah jadi tabiat atau behavior kalian, itu udah elegan banget dan pasti suaminya ngerti kok. Kalau ada suami yang nggak ngerti mungkin karena kita nggak pernah kayak gitu. Kita mah biasanya terlalu polos, terlalu vulgar. Nah, Sayyidah Aisyah itu orangnya elegan. Jadi menjawab pun kadang hanya dengan senyum, tapi suaminya udah ngerti. Cuman takutnya kita senyum, suaminya pikir oh kayaknya dia enggak. Padahal kita pengen kan, ada juga suami yang tadi terlalu nggak bisa membaca gelagat istri. Nah, Sayyidah Aisyah senyum, nunduk, langsung kemudian sama Nabi dipegang tangan Sayyidah Aisyah, diajak ke pintu. Karena pintu rumah Nabi itu kan dempet sama pintu masjid. Jadi dari pintu rumah Nabi kalau dibuka Nabi bisa ngelihat ke dalam masjid kan. Soalnya kan satu kawasan, satu dinding lah. Dibukalah pintu rumah Nabi, berdirilah Nabi di depan pintu dan Sayyidah Aisyah berdiri di belakang Nabi. Meletakkan dagunya di atas pundak Nabi. Ini buat follower saya yang lama nih, yang udah menyaksikan kajian saya pasti tahu banget nih cerita ini. Karena ini cerita udah lama. Sayyidah Aisyah meletakkan dagunya di atas pundak Nabi. Bayangin ya, romantis banget tuh. Buat cewek-cewek yang belum pernah meletakkan dagu di atas pundak, carilah pundak itu. Doakan supaya pundak itu ada. Kalau yang udah ada tapi nggak pernah, nah ini coba kita jadikan malam ini sebagai kemerdekaan ya. Supaya cewek-cewek punya ekspresi yang lebih nyaman meletakkan dagunya di atas pundak Nabi. Jadi kayak berpangku dagu ya. Kalau kita kan berpangku tangan, ini berpangku dagu. Kebayang nggak? Itu romantisnya keluarga Nabi. Jadi untuk romantis nggak harus joget-joget di depan kamera sih. Cukup di depan pintu nonton performance yang masih wajar sambil meletakkan dagu di atas pundak dan suaminya memberikan pundaknya untuk istrinya. Dan Sayyidah Aisyah menceritakan waktu itu aku meletakkan daguku di atas pundak Nabi dan menempelkan pipiku dengan pipi Nabi. Ketempel pipinya Sayyidah Aisyah yang lembut dengan pipi Nabi yang mulia. Nempel gitu. Itu tuh keren banget. Dan Nabi sesekali noleh ke Sayyidah Aisyah. Gak usah diinterpretasi ya, gak usah ditafsirin apa yang terjadi. Yang jelas tuh romantis banget. Terus yang intinya yang saya pengen sampaikan adalah apa yang mereka lihat. Nabi dan Sayyidah Aisyah lagi nonton performance dari orang-orang Habasyah yang lagi bersorak gembira merayakan hari raya mereka di dalam Masjid Nabawi. Walaupun sorak mereka nggak berlebihan. Ada yang tadi tarian pedang, ada yang syair. Ketika melihat Nabi, mereka langsung kan syair orang Arab itu kayak pantun di Melayu ya, yang sifatnya otomatis. Atau di Betawi kan suka ada balas pantun tuh, yang otomatis bukan dikarang dulu, dihafal enggak. Ketika kelihatan Nabi lagi nonton bersama Sayyidah Aisyah, mereka langsung membuat pantun dengan judul Thayyibah. Jadi mereka memanggil Nabi dengan panggilan ya Thayyibah gitu. Wahai Rasulullah yang mulia, Rasulullah yang baik, betapa romantisnya Rasul. Sehingga Rasulullah merasa malu dapat syair dari penduduk Habasyah. Rasulullah bilang ke Aisyah, Aisyah udahan ya. Aisyah menggeleng-geleng kepalanya dengan manja, di mana itu artinya belum, masih pengen nonton. Jadi kalau bahasa sekarang tuh kayak manja gitu. Lalu Nabi nonton lagi. Beberapa lama kemudian Nabi nanya lagi ke Sayyidah Aisyah, udahan ya? Kata Aisyah, belum. Kemudian sampai 3 kali baru kemudian mereka masuk. Intinya adalah dalam adegan ini kita melihat betapa Nabi itu sangat menghargai perayaan hari jadi satu bangsa. Yang bangsa itu juga bukan bangsa Muslim. Kan Habasyah waktu itu belum menjadi bangsa Muslim. Kalau Raja An-Najasyi mau masuk Islam, tetapi dia tidak memaksakan negerinya menjadi negeri Islam. Tapi perayaan hari jadinya negara Habasyah atau kerajaan Habasyah itu dibolehkan sama Nabi untuk dirayakan oleh kaum muslimin yang ada di kota Madinah dengan perayaan yang masih wajar. Bersenang-senang, hiburan, bersendagurau, buat syair-syair yang liriknya produktif, dance-nya juga dance yang militer, kayak gitu-gitulah. Tapi Nabi membolehkan, bahkan Nabi ikut menonton untuk mengapresiasi mereka dan mengapresiasi Sayyidah Aisyah. Disinilah kita menemukan sebuah fakta sejarah
betapa nasionalisme dan spirit keislaman itu sama sekali tidak ada sejarahnya kontradiktif, nggak ada. Kalau ada orang yang membenturkan dua hal ini, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia nggak paham Islam. Kemungkinan kedua, dia nggak paham sejarah Indonesia. Saya nggak berani bilang kemungkinan ketiga ada penyakit di hatinya. Ini judgment, karena kan saya dakwahnya no judgment, respect to other. Saya hanya mencoba untuk berhusnuzon. Kemungkinan pertama, dia nggak paham Islam, nggak baca sejarah. Kemungkinan kedua, dia nggak paham sejarah Indonesia. Di mana Indonesia itu yang memperjuangkan kemerdekaannya itu nggak sedikit, saya nggak bilang seluruhnya ya, nggak sedikit dari para ulama, nggak sedikit dari para penghafal Quran, nggak sedikit dari para kiai, nggak sedikit dari para habaib, nggak sedikit dari para santri, dan kita semua tahu sejarah itu sampai bahkan sudah diproklamirkan kemerdekaan pun afternya sampai tahun 57 kita masih berjuang, para santri masih berjuang, pondok pesantren masih berjuang, para kiai masih berjuang. Ini artinya harusnya dalam sejarah kita sudah menemukan tidak ada pertentangan antara nasionalisme dengan spirit keislaman. Bukankah yang diteriakan oleh Jenderal Sudirman, oleh Bung Tomo, oleh Kiai Hasyim Asy'ari, oleh Hos Cokro adalah kalimat Allahu Akbar? Bukankah yang diteriakan oleh Tengku Umar dan Cut Nyak Dien di kampung saya itu adalah mate syahid, hidup sare atau mate syahid? Sare itu artinya merdeka, hidup merdeka atau kita mati syahid memperjuangkan kemerdekaan Indonesia di wilayahnya masing-masing. Begitu juga Imam Bonjol, begitu juga para pahlawan-pahlawan di seluruh Indonesia. Terutama kita sebagai muslim melihat ternyata banyak, gak sedikit. Itu bukti sejarah dari Madinah atau Indonesia sama. Di Madinah tidak ada sejarah pertentangan nasionalisme dengan spirit keislaman. Dalam sejarah kebangsaan kita pun di Indonesia tidak ada sejarah pertentangan antara spirit keislaman dengan nasionalisme kebangsaan. Sehingga hal ini tidak perlu lagi kita perdebatkan. Cukup kita jadikan sebagai modal dan bekal kita untuk membangun Indonesia. Karena memperdebatkan hal yang sudah fakta terjadi secara sejarah, banyak bukti bahwa itu fitnah, adalah perdebatan yang sia-sia. Yang justru membawa negara kita bukan kepada sesuatu yang kemajuan, malah mundur beberapa langkah bahkan beberapa puluh tahun ke belakang. Kasihan bangsa ini. Ini satu fakta sejarah di Madinah ya. Nanti ada fakta lain atau sejarah, adegan-adegan sejarah lain yang bisa saya sharing kepada teman-teman. Contohnya gini. Nabi itu sangat menghargai suku. Sebagai orang Quraisy, beliau menghargai Quraisynya. Sebagai keluarga klan Bani Hashim, beliau menghargai Bani Hashimnya. Tapi beliau juga menghargai suku-suku yang lain. Contoh, Nabi memuji banyak sekali bangsa di antara bangsa-bangsa yang ada di antara para sahabat. Contohnya, Nabi memuji bangsa Yaman. Orang Yaman tuh dapat pujian dari Nabi. Di antaranya kata Nabi, orang Yaman itu adalah penduduk yang ahlul Yaman. Ahlul Yaman itu berarti masyarakat Yaman, bangsa Yaman. Orang Yaman itu adalah orang yang sangat lembut hatinya. Dan sekarang kita bisa ngelihat bagaimana para habaib yang berasal dari Yaman, yang berasal dari Robitoh, itu kan orang-orang yang sangat lembut ya. Secara bicaranya lembut, aura wajahnya lembut, akhlaknya lembut, mencintai rahmah. Itu memang karakter orang Yaman dan Nabi memuji itu. Artinya Nabi itu bisa melihat sisi positif dari satu bangsa. Bukan membenturkan, tinggalkan nasionalisme kalian sekarang hanya Islam saja. Enggak. Justru Nabi pengen memberitahu kepada kita bahwa semakin kalian Islami, kalian semakin harus juga nasionalis. Sehingga Nabi membangkitkan sifat nasionalisme kebangsaan itu dengan mengambil satu karakter yang dominan dan spesial dari satu bangsa itu. Contohnya Ahlul Yaman, penduduk Yaman itu lembut-lembut, perasaannya halus, Ahlul Yaman. Ketika Nabi bicara tentang Syam itu dulu pusatnya Palestina, tapi kalau wilayahnya sekarang udah terbagi-bagi, ada Palestina, ada Yordania, ada Suriah, itu Syam. Dulu kan Syam itu satu kawasan dan pusatnya adalah Al-Quds, Masjid Al-Aqsa itu pusatnya.
Tapi sekarang Syam identik dengan Suriah, padahal Syam itu identiknya dengan Palestina. Suriah itu adalah halamannya Syam. Pusatnya Syam itu ada di Palestina. Jadi kalau bahasa Al-Quran, alladzi barakna haulah, yang kami berkahi sekelilingnya itu Syam. Syam Suriah, Syam Yordania, tapi pusatnya adalah Al-Quds. Ketika Nabi bicara tentang Syam, Nabi bicara tentang keteguhan. Jadi bahasa Nabi mah, Syam itu adalah penduduk Syam itu penduduk-penduduk yang teguh, yang sabar, yang tabah. Dan sekarang kita melihat betapa sabarnya penduduk Palestina menghadapi penjajahan Israel. Gak kebayang saya tinggal di sana seperti apa. Sulit sekali pasti. Dan kita kadang-kadang dengan kondisi yang gak perang aja banyak pengemis. Kondisi yang gak perang aja banyak yang ngeluh. Kondisi yang gak perang aja banyak yang depresi, bahkan mental illness dan bunuh diri. Angka bunuh diri kita lumayan mulai naik nih. Angka mental illness semakin bertambah kasusnya. Angka perceraian, wah gila-gilaan di kita. Tapi di Syam justru sebaliknya. Angka bunuh diri hampir nggak ada, kasus bunuh diri. Kemudian depresi juga nggak ada. Kriminalitas rendah dibandingkan dengan kita yang dalam kondisi nyaman, tapi kriminalitas semakin tinggi. Ini artinya mereka orang yang tabah. Menghadapi ujian tabah sehingga tidak nekat, nggak pendek akal gitu sampai melakukan hal-hal yang tidak baik. Itulah Syam. Nabi memuji Syam. Lalu ketika bicara Turki, Atrok, Nabi juga memuji orang Turki. Kebangsaannya dan karakter istimewanya. Nabi nggak bicara yang negatif. Nabi itu orang yang sangat positive thinking. Ketika Nabi bicara tentang Turki, Nabi bilang apa? Utrukut turka ma tarakukum. Jangan ganggu orang Turki kalau mereka tidak mengganggu kalian. Kenapa? Orang Turki itu terkenal dengan kekuatannya dan azamnya. Jadi Turki itu terkenal dengan jaish, pasukan yang kuat-kuat gitu. Dan kita kalau nonton film-film Turki sekarang kan banyak nih drama Turki. Kelihatan kan gimana kuatnya orang Turki itu. Gimana tangguhnya mereka, kalau mereka ada luka ditutup pakai besi panas tuh kayak dikai gitu. Bahkan teriak juga enggak. Kita baru kegores dikit teriaknya minta ampun ya. Yang kegores di ujung jari tapi perbanyak sampai sini. Nah artinya ada kelebihan orang Turki yang Nabi puji, yang Nabi lihat, dan Nabi angkat itu nasionalismenya. Utrukut turka ma tarakukum. Nanti Nabi bicara lagi tentang Mesir. Ketika bicara tentang Mesir, Nabi memuji Mesir sebagai pasukan-pasukan yang tangguh. Dan memang Mesir itu pasukan-pasukan yang tangguh. Dan kita bisa membaca sejarah sejak zaman Firaun, walaupun belum Islam, mereka pasukan yang tangguh. Kemudian dalam lingkup yang lebih kecil, Nabi bicara tentang kesukuan. Nabi memuji suku. Contoh, ketika Abu Dzar Al-Ghifari, berarti dia dari suku Ghifar ya. Karena nama belakangnya Al-Ghifari, berarti dari suku Ghifar. Ketika Abu Dzar datang ke kota Madinah membawa dua suku yang udah masuk Islam di tangan Abu Dzar. Yang pertama namanya suku Ghifar. Yang kedua namanya suku Aslam. Ketika mereka masuk ke kota Madinah, Nabi memandang mereka dengan penuh rasa takjub, dengan rasa respek, dengan wajah berseri-seri, nggak ada rasa sinis sedikit pun ketika ngelihat suku lain. Nabi itu menghargai setiap suku. Ketika suku Aslam dan suku Ghifar masuk, Nabi mendoakan mereka sesuai dengan nama mereka. Ketika suku Ghifar masuk kota Madinah, Nabi mengangkat tangannya dan mendoakan, ya Allah ampunilah penduduk Ghifar. Karena Ghifar itu artinya ampunan. Maghfirah, Ghifar itu artinya ampunan. Sehingga Nabi mendoakan orang-orang Ghifar menjadi ahlul maghfirah. Orang-orang yang diampuni semua dosa-dosanya. Sehingga orang-orang Ghifar bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita bangga memiliki nama Ghifar. Didoakan sama Nabi sesuai dengan namanya. Makanya kalau kita ketemu seseorang yang namanya nama yang baik, doakan sesuai dengan nama itu. Jangan namanya apa, doanya apa. Masa semua nama doanya Rabbana atina fid dunya hasanah. Doakan sesuai dengan nama. Misalnya namanya siapa? Oh, ada namanya siapa? Namanya Muhammad. Masya Allah, semoga mulia dunia akhirat. Karena Muhammad yang terpuji, yang mulia. Siapa namanya, Dek? Saya kasih nama anak saya misalnya Ertuğrul. Ertuğrul itu artinya serigala yang pemberani. Doain misalnya, Masya Allah semoga jadi seorang kesatria yang pemberani. Misalnya apa? Namanya siapa? Aisyah. Aisyah itu artinya yang selalu happy. Aish itu orangnya happy. Kalau bahasa untuk cowok, Aish itu Amru. Cowok itu Amru, cewek itu Aisyah. Semoga bahagia terus ya. Nah, ini namanya orang yang cerdas nih, bijak. Nabi itu kayak gitu banget. Ketika datang suku Ghifar, doanya sesuai dengan nama suku. Ya Allah ampunilah dosa ahlul Ghifar. Ketika datang suku Aslam,
Ya Allah selamatkanlah suku Aslam, karena Aslam itu artinya selamat, Islam. Ya Allah selamatkanlah bangsa Aslam, sehingga suku Aslam juga takbir Allah Akbar. Semua dipuji, semua dihargai, semua dimuliakan oleh Nabi dengan nasionalisme yang ada pada diri mereka masing-masing. Dan semua itu terangkum di dalam ayat, Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha, wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu. Wahai manusia, Allah nggak bilang wahai orang yang beriman, tapi wahai manusia. Sesungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, yaitu Adam dan Hawa, dan menjadikan kalian syu'uban wa qabail, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Indonesia kayaknya perlu banget menjadikan ayat ini sebagai moto nasionalisme kita. Karena Indonesia kaya dengan suku. Keren, Indonesia tuh keren banget. Dan harusnya modal itu menjadikan kita menjadi bangsa yang paling dewasa dalam menyikapi perbedaan. Bukan yang paling sensitif terhadap perbedaan. Bukan yang paling larut dan semangat mendebat tentang perbedaan. Itu aneh. Bangsa kita itu paling kaya loh dengan suku dibandingkan bangsa-bangsa lain. Dan kita harus bangga dan bersyukur atas nikmat kekayaan itu. Keliling aja dari ujung Aceh sampai Papua, kita akan menemukan suku-suku yang luar biasa dengan keistimewaan mereka. Pas saya jalan misalnya, saya kan kalau dulu sebelum pandemi suka jalan-jalan ya. Kalau jalan itu saya suka kayak diskusi sama penduduk lokal. Pas ke Labuan Bajo saya ngobrol sama, ada teman saya di sana namanya Andro. Mungkin kalau Andro nonton. Andro itu yang nemenin saya nyelam, ngelihat manta di dalam laut. Nah Andro itu rambutnya kan keriting ke atas ya. Dan saya suka rambut dia. Saya bilang mudah-mudahan Ertugrul nanti rambutnya kayak Andro. Karena alhamdulillah sekarang Ertugrul rambutnya nggak turun ke bawah. Panjang tapi naik ke atas. Kita di rumah selalu bilang nih kayak Andro nih. Itu ciri khas mungkin ada wilayah tertentu di Indonesia Timur yang rambutnya bagus keriting ke atas. Dan itu saya nyebutnya crown, saya nyebutnya itu mahkota, keren banget. Jadi kayak ada ciri khasnya, ada yang keritingnya gimbal ke bawah, ada yang keritingnya ikal, ada yang lurus kayak cowok-cowok Korea gitu kan, opa-opa atau apalah, masing-masing kan dengan kelebihannya ya. Tapi saya ketika cerita bareng Andro, jadi ada tarian ala-ala Indonesia Timur NTT gitu kan, terus kita di atas kapal finisi itu kayak Andro ajarin gua dong tariannya. Akhirnya diajarin ke kiri, ke kanan kayak gitu-gitu kan. Cuman nggak saya posting, itu mah buat dokumentasi pribadi aja. Dan itu saya menikmati karena saya menghargai suku itu. Nggak ada saya ngerasa kayak ini mah apa. Enggak. Kita bangsa Indonesia, bangsa yang kaya dan kekayaan itu anugerah dari Allah. Kita tinggal melihat sisi positifnya seperti Nabi melihat positifnya kesukuan yang ada di antara para sahabat. Nabi nggak pernah mencoba mau hilangkan semua suku yang ada cuma Islam, enggak. Yang Nabi larang itu bukan itu. Yang Nabi larang itu adalah fanatisme jahiliyah. Man qatala tahta rayatin ummiyah fakutila fakitlatun jahiliyah, kata Nabi. Siapa yang berperang karena kesukuan, yang dilarang itu konflik kesukuan. Tapi bangga dengan kesukuan nggak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah konflik kesukuan. Siapa yang berperang karena kesukuan, lalu dia terbunuh, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Kesukuan di sini bukan hanya suku etnis, tapi juga kelompok. Siapa yang tawuran karena kelompok, yang satu supporter bola ini, yang satu supporter bola yang lain, mereka tawuran gara-gara beda supporter bola, beda kelompok, maka kalau dia terbunuhnya jahiliyah, nauzubillah min dzalik. Walaupun kita nggak boleh menjudge orang yang meninggal dalam insiden tawuran itu berarti kamu mati jahiliyah, enggak. Tapi ini adalah lebih ke warning bagi kita yang masih hidup, supaya kalau konflik kita hindari. Sampai Nabi saking beliau pengen tidak terjadi konflik karena kesukuan, mengeluarkan hadis tadi semacam ihdzar dari Nabi, semacam peringatan dari Nabi. Jadi Nabi mengatakan janganlah kalian berkonflik karena kesukuan. Janganlah kalian konflik karena fanatisme kelompok. Karena kalau kalian melakukan itu berarti kalian seperti orang jahiliyah. Termasuk berdebat masih masalah kesukuan. Suku kami lebih mulia, suku kalian gak mulia. Itu tuh perangai jahiliyah banget. Dalam Islam gak ada kayak gitu. Dalam Islam yang ada, bagus ya suku kalian ada ini. Jadi hargai.
kelebihan dari suku yang berbeda dengan kita. Bukan kami lebih hebat dari kalian. Itu jahiliyah banget tuh. Indonesia mau dibawa kemana? Kepada Islam berperadaban atau jahiliyah? Kalau jahiliyah sibuk aja terus memperdebatkan tentang masalah suku dan etnis. Tapi kalau Islam yang berperadaban justru melihat sisi positif dari suku dan perbedaan itu. Apa yang menarik dari mereka? Kalau saya misalnya ketemu dengan teman saya orang Kongo dulu pas di Mesir. Kongo itu dulu namanya Zaire, terus sekarang jadi Kongo Demokratia. Ada teman saya namanya Hasan dari Kongo. Saya setiap ketemu dengan dia, saya selalu bicara tentang kelebihan orang Kongo. Apa kelebihannya? Kalau saya lihat pada diri Hasan tuh, dia jago bahasa Prancis. Soalnya kan sebagian besar dari negara-negara Afrika itu kan jajahan Prancis ya. Jadi mereka pada bagus lah bahasa Prancisnya. Lebih bagus dari kita bahasa Inggris loh. Bisa dibilang kayak bahasa sehari-hari mereka tuh Prancis banget. Jadi Hasan kalau ngomong bahasa Prancis tuh kayak orang Prancis walaupun dia orang Kongo. Jadi saya puji sisi bahasa Prancisnya. Terus saya juga puji dari humble-nya orang Afrika. Afrika tuh kan humble ya. Mereka tuh mudah bergaul, nggak jaim. Dipuji sisi itunya. Nggak ngebahas rambutnya yang gimana. Enggak. Itu namanya julid. Haters. Nggak boleh jadi kayak gitu. Makanya kita juga sisi positifnya yang kita lihat. Sehingga perbedaan itu justru membuat kita saling lita'arafu untuk mengakui kelebihan yang lain. Dengan kayak gitu Indonesia benar-benar layak Allah berikan anugerah dan nikmat kemerdekaan. Jadi hari gini masih membahas dan mendebat kontradiksi antara Islam dengan nasionalisme. Hello, kemana aja? Hari gini kita udah membahas karya, bukan lagi membahas perdebatan yang tidak konstruktif dan produktif. Itu satu. Yang kedua, karena waktu kita terbatas, saya singkat aja. Yang saya pengen bahas juga pada kesempatan momentum kemerdekaan ini adalah fitnah kemerdekaan. Kemerdekaan sebagai anugerah kita syukuri. Tapi setelahnya ada fitnah biasanya. Apa itu fitnah? Fitnah itu dalam bahasa Arab artinya ujian. Walaupun di kita mungkin fitnah itu artinya hoax ya. Tapi dalam bahasa aslinya kan fitnah bahasa Arab. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Al-fitnah. Fitnah itu kan bahasa Arab yang jadi bahasa Indonesia walaupun pemaknaannya berubah. Fitnah kemerdekaan. Apa fitnah kemerdekaan? Kalau kita belajar dari sejarah Nabi, karena kita lagi membahas Islam, dan kita coba terapkan spirit dan inspirasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nabi SAW tuh pernah bersabda gini, bukanlah kemiskinan yang aku khawatirkan terhadap kalian, kata Nabi. Bukanlah kemiskinan yang aku khawatirkan terhadap kalian. Nabi nggak khawatir kalau umatnya diuji dengan kemiskinan. Nabi nggak khawatir kalau umatnya diuji dengan kelaparan. Tapi Ustaz kan ada kalimat kemiskinan itu lebih mendekati seseorang kepada kekufuran. Itu terjemahan yang jelas keliru. Tanya ke semua ustadz yang pernah belajar Islam secara serius, itu pasti mengakui itu salah terjemahannya. Sama seperti terjemahan sesungguhnya fitnah lebih kejam dari membunuh. Itu salah terjemahannya. Karena fitnah di dalam ayat itu bukan fitnah, tapi kekufuran. Begitu juga dengan kalimat kemiskinan mendekatkan orang kepada kekufuran. Itu tuh kalimatnya bukan miskin, fakir. Kadal fakru ayyakuna kufran. Jadi kefakiran mendekatkan orang kepada kekufuran, bukan miskin. Apa bedanya miskin sama fakir? Miskin itu harta, fakir itu mental. Ada orang yang berlimpah harta tapi dia fakir, ngeluh. Ada orang yang fasilitas hidupnya nyaman tapi ngeluh terus, dia fakir. Nah orang fakir itu kufur, karena dia mengeluh jadinya kufur nikmat dong. Gak selalu orang miskin yang fakir, orang kaya juga bisa fakir. Jadi kalimatnya fakru, bukan miskin. Kalau miskin malah Nabi juga berdoa supaya jadi orang miskin. Walaupun ini doa satu-satunya yang saya gak berani ucapin ya. Tapi Nabi tuh berdoa jadi orang miskin, dibangkitkan bersama orang miskin. Dan Nabi cinta kepada orang-orang miskin. Bukan berarti ini jadi motivasi supaya kita miskin, bukan. Lebih kepada kalau keadaannya miskin, itu bukan masalah besar dalam Islam. Kata Nabi, bukanlah kemiskinan dan kelaparan yang aku takutkan kepada kalian. Yang aku takutkan ketika Allah membukakan pintu-pintu dunia, dimudahkan untuk kalian, maka mulailah kalian saling menyakiti. Seperti umat Yahudi pada masa sebelum kita.
Justru umat Yahudi itu jadi fitnah besar ketika Allah berikan kepada mereka kemudahan hidup. Masuk Palestina, tinggal di Palestina, dibukakan. Semua kenikmatan dari langit dan bumi diberikan pada mereka mulai muncul. Bahkan baru dikasih air untuk mereka minum aja udah rame tuh. Sampai akhirnya Allah berikan 12 mata air. Kayak gitu-gitu. Jadi fitnah dari kemerdekaan itu justru nikmat kemerdekaan itu menjadi ujian buat kita. Persis seperti yang kita alami hari ini. Seperti yang dialami para sahabat di masa lalu. Kita belajar dari sahabat. Mereka lebih soleh dari kita. Tapi mereka pernah terjebak di kasus masalah fitnah kemudahan hidup. Kapan? Baca pembukaan dari surat Al-Anfal. Allah mengisahkan perang Badar dalam surat Al-Anfal. Tapi yang Allah buka itu bukan kisah perang Badarnya, tapi fitnah setelah perang Badar. Para ulama tafsir menamakan surat Al-Anfal itu dengan nama Suratul Badar. Karena surat-surat di dalam Al-Quran itu kan punya banyak nama ya. Salah satu di antara surat yang punya banyak nama itu surat Al-Anfal. Kita mengenalnya Suratul Anfal. Tapi nama lain dari surat ini adalah Suratul Badar, surat perang Badar. Kenapa kita menamakannya Al-Anfal? Karena ayat pertamanya tentang Yas'alunaka 'anil Anfal. Tapi cerita yang paling banyak yang ada di surat itu sebetulnya perang Badar. Pelajaran, adegan dari perang Badar. Cuman jadi pertanyaan besar, kenapa ayat pertamanya bicara tentang Anfal? Anfal itu apa? Anfal itu bukan istilah medis ya. Anfal, bukan. Anfal itu adalah harta yang didapatkan dalam peperangan. Saya nggak setuju terjemahan harta rampasan perang ya. Karena Islam tidak pernah merampas. Saya nggak setuju dengan terjemahan itu, mudah-mudahan nanti bisa direvisi. Karena kita kaum muslimin tidak pernah merampas hak orang lain. Itu harta ditinggalin sama musuh di tengah peperangan dan diambil oleh kaum muslimin. Dan itu menjadi aturan perang secara dunia. Di mana-mana berlaku. Bukan ngerampas. Kalau di rumahnya nggak akan diambil. Ditinggalin di tengah medan perang. Hartanya apa? Pedang, tombak, panah. Sekarang saya baru tahu ternyata panah itu jadi harta berharga loh. Saya kemarin sempat mau pesan sebuah busur komposit horn itu tanduk ya, tanduk murni dari Boyer Turki. Saya sok-sokan aja, saya tanya harganya berapa gitu, pengen pesan kan, karena buatan Turki bagus, terus dia komposit asli original dari tanduk. Saya pesan, saya tanya harganya berapa, dia sebut dengan angka euro. Pas saya konversi ke rupiah, tahu nggak berapa harga satu bow, satu busur tanduk 60 lbs saya pesan. Berapa harganya? 54 juta satu busur. 54 juta. Saya langsung basa-basi, oh ya saya nabung dulu ya. Saya bilang saya belum bisa beli sekarang. Oh ya nggak apa-apa, kapan kamu ini let me know, kata dia. Nanti saya akan buat, karena proses pembuatnya juga setahun. Itu bukan busur abal-abal, benar-benar yang bikinnya ahli, juara dunia, bikinnya aja setahun. 60 lbs doang, 54 juta. Busur perangnya sahabat itu di atas 120 lbs. Harganya nggak mungkin di bawah 50 juta. Wajar dong dianggap sebagai harta yang berharga dalam peperangan. Ditinggalin sama musuh karena dia terbunuh, karena dia lari. Sehingga busurnya ditinggalin, pedang. Kemarin pas kita lagi Idul Kurban ya. Kan saya pesan golok. Bukan pedang perang ya, golok kurban. Kan golok kurban mah biasa ya, yang penting tajam kan. Nggak harus yang tahan ketika beradu antara pedang. Yang penting tajam aja buat kulit dan dagingnya hewan. Itu goloknya aja harganya di atas 5 juta loh. Golok gitu doang. Pisaunya 3 jutaan, goloknya 5 jutaan. Kebayang nggak pedang sahabat? Dan saya pernah nanya, pedang yang dengan kualitas yang bagus itu harganya di atas 20 juta. Pedang sahabat pasti di atas 50 juta juga. Karena memang mereka pedangnya dari besi yang paling bagus, ditempa dengan cara yang tertentu. Belum lagi arrow, anak panah. Anak panah itu mahal. Vanesnya aja ternyata harganya bisa ratusan ribu. Vanes itu bulu di ujung anak panah tuh. Belum lagi saf itu anak panahnya yang si kayunya. Itu tuh mahal loh. Ada cedar itu bahasa Arabnya sidar. Sidar itu tanaman yang dibenci oleh jin. Itu harga satu saf cedar aja udah berapa puluh ribu. Belum lagi yang arrow berat, lebih mahal lagi. Belum lagi poinnya. Ternyata yang ditinggalkan musuh di medan perang itu emang berharga sih. Belum lagi kalau ninggalinnya kuda. Tahu nggak harga kuda? Bukan kuda biasa yang di taman-taman kota yang dipakai anak kecil buat hari Minggu naik kuda gitu kan. Bukan, kuda perang. Dan kuda perang Arab itu namanya hot blood.
Kuda perang Eropa warm blood. Kuda yang ngangkut banyak kayu-kayu gede di Eropa itu yang Jerman itu namanya cold blood. Jadi kuda yang paling mahal itu yang hot blood. Yang liar, yang susah dikendalikan, bukan kuda yang biasa dipakai tarian ya. Saya pernah ada teman punya kuda yang biasa dipakai nari ya, dance Sunda gitu. Terus dipakai memanah gitu. Lagi enak-enak berkuda memanah, tiba-tiba ada musik lewat, dia nari dia tuh si kudanya teh. Jadi bukan dipakai memanah, malah dipakai nari karena dia basic dilatihnya buat kuda dancer. Jadi break dancernya kuda gitu kan. Nah itu kan mungkin harganya di bawah 30 juta lah ya. Ada yang cuman 7 juta, 10 juta. Kuda perang hot blood itu harganya nggak mungkin di bawah 300 juta. Bahkan yang kuda-kuda tertentu yang udah dikawinkan, blasteran kayak gitu harganya miliaran loh. Ada kuda yang kemarin saya tanya harganya berapa, katanya 20 miliar. Hah? Ini mobil sport. 20 miliar kuda dan usianya paling juga 20 tahun mati. Ini nih luar biasa yang ditinggalkan. Onta merah. Satu onta merah itu harganya 500 juta. Paling murah, itu pun yang masih kecil. Yang udah seperti ontanya Nabi itu harganya MM-an. Jadi yang ditinggalkan musuh di medan perang itu berharga loh. Ontanya, kudanya, baju besinya, perisainya, dan seterusnya. Belum lagi nanti orang-orang kafir Quraisy kalau perang bawa dewa. Dewa mereka dibuat dari emas. Kalau kalah perang mereka lari, dewanya ketinggalan. Nah itu jadi harta yang diambil dalam peperangan. Itu juga diambil oleh para sahabat. Sehingga setelah perang Badar, para sahabat ngumpulin nih yang ditinggalkan musuh. Lagi-lagi bukan rampasan perang. Ini klarifikasi ya. Semoga kita para dai-dai se-Indonesia juga tidak menggunakan diksi ini. Bukan harta rampasan perang. Harta yang didapatkan dalam peperangan. Emang agak panjang sih terjemahannya. Dikumpulin, ada yang ngawal Nabi, ada yang masih ngejar musuh, ada yang terluka, ada yang ngumpulin harta. Sehingga yang dapat harta ini gak sama rata, mulai terjadi konflik. Ini namanya fitnah kemenangan, fitnah kemerdekaan. Dulu kan kita sebelum merdeka gak tahu ada aset apa aja di Indonesia. Ada batu bara, ada emas Papua, ada gas bumi, ada ini, ada itu kan gak tahu kan. Itu baru di darat ya, di laut. Saya pernah dengar dari seorang mantan gubernur yang saya juga cukup dekat dengan beliau, kata beliau di laut kita itu ada ikan yang satu ekornya harganya 150 juta. Satu ekor 150 juta. Kebayang kalau seluruh penduduk Indonesia dikasih satu ekor ikan aja. Aman kan kita hidupnya? Setahun dikasih satu ekor ikan. Nih ya keluarga ini berapa kakaknya? 5 orang, 5 ekor ikan. Ikan apa? Tuna sirip apa gitu. Yang si gubernur ini makan tuna tersebut di Jepang. Kata orang Jepang ini ngambilnya di Indonesia. Wah, kebayang aja seluruh penduduk Indonesia cuma dikasih tuna, dikasih ikan, satu orang satu setahun cukup. Kaya banget kan? Itu kita nggak tahu sebelum merdeka loh. Karena sebelum merdeka masalah kita cuma gimana membebaskan diri dari penjajahan. Setelah bebas muncul tadi ujian kemenangan. Harta yang berlimpah. Mulailah muncul orang-orang yang orientasi kebangsaannya berubah walaupun secara klaim dia paling nasionalis, kamilah yang paling nasionalis, kami paling Indonesia. Tapi dalam prakteknya dia mulai rakus, dia mulai mencari peluang bagaimana mengeruk kekayaan itu untuk dirinya dan kelompoknya. Itulah fitnah. Itu terjadi kepada para sahabat. Lalu bagaimana para sahabat bisa survive, lulus dari fitnah kemenangan ini? Nah, ini akan jadi materi kita pada pertemuan yang akan datang. Saya nggak mau sengaja nuntasin sekarang biar pada penasaran. Tapi itu pernah terjadi di antara para sahabat dan sekarang terjadi lagi dengan bangsa Indonesia. Gimana cara mereka bisa survive, lulus, bangkit dari keterpurukan itu. Sehingga kita bisa belajar supaya bangsa kita juga bisa bangkit dari keterpurukan karena kerakusan diri kita sendiri dan fitnah ataupun ujian kemenangan. InsyaAllah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Jadi tetap ikuti terus update dari Pemuda Hijrah. Kapan ada kajian lagi? Saya nggak mau kasih bocorannya sekarang. Tapi makasih ya buat teman-teman semuanya yang udah hadir. Barakallahu fikum. Semoga kita semangat terus membangun Indonesia merdeka. Allahu Akbar. Teman-teman sekalian, nggak ada hal yang lebih berharga daripada doa. Doa ini mudah tetapi istimewa. Kita punya kewajiban mengisi kemerdekaan dengan karya-karya terbaik kita. Apapun profesi dan skill kita. Kita bisa membangun Indonesia dengan
semua keistimewaan yang Allah udah berikan kepada kita. Tapi di atas semua itu, saya nggak katakan dibalik, di atas semua itu, hal yang terbaik yang kita juga bisa berikan kepada Indonesia adalah doa kita. Sebagai umat Islam, sebagai kaum muslimin, sebagai orang yang beriman, kata Nabi, doa itu adalah senjata. Arti senjata, hal yang bisa diandalkan dalam ujian. Hal yang bisa diandalkan dalam kesusahan. Hal yang bisa diandalkan dalam ancaman. Hal yang bisa diandalkan dalam peperangan. Maka kalau kita sekarang merasa sedang diuji, maka senjata kita untuk bangkit dari ujian itu adalah doa. Yuk kita doakan negeri kita doakan bangsa kita, dan pastinya kita doakan orang-orang yang udah berjasa untuk kita luar biasa dengan nyawanya, yaitu para pahlawan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Indonesia sebagai pemimpin dunia dalam keadilan, dalam peradaban, dalam kemuliaan. Semoga Allah jadikan Indonesia seperti harapan bagi dunia yang sedang menjerit. Indonesia menjadi harapan bagi Palestina. Indonesia menjadi harapan bagi Suriah. Indonesia menjadi harapan bagi saudara-saudara kita yang kelaparan di Afrika. Dan pastinya untuk bangsa kita sendiri. Indonesia yang ada di Papua, Indonesia yang ada di Sulawesi, Indonesia yang ada di Kalimantan, Indonesia di Sumatera, Indonesia di Pulau Jawa, Indonesia di Maluku, Indonesia di seluruh penjuru Nusantara. Allah berikan keberkahan dan kemuliaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika nastaghis. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Allah, kami memohon rahmat-Mu ya Allah. Karena dengan rahmat-Mu juga kami merdeka. Dengan rahmat-Mu juga kami mampu mengibarkan bendera sangsaka merah putih yang mulia. Dengan rahmat-Mu juga kami mampu mengusir para penjajah yang hina. Maka hari ini kami berdoa memohon rahmat-Mu ya Allah. Birahmatika nastaghits. Rahmat-Mu lah yang kami harapkan ya Allah. Perbaikilah keadaan kami ya Allah. Aslih lana sya'nana kullah. Perbaikilah keadaan kami ya Allah. Perbaikilah keadaan bangsa kami, negeri kami, negara kami. Perbaikilah keadaan Indonesia ya Allah. Tidak ada masalah yang terjadi di dalam negeri kami kecuali karena kebodohan dan dosa-dosa kami ya Allah. Tidak ada musibah yang menimpa dalam negeri kami, bangsa kami, baik bencana ataupun permasalahan di antara kami, kecuali terjadi karena kebodohan dan dosa-dosa kami ya Allah. Karena kami jauh dari-Mu ya Allah. Ampunkanlah dosa kami ya Allah. Aslih lana sya'nana kullah. Perbaikilah keadaan kami seluruhnya ya Allah. Keadaan negeri kami, keadaan tanah kami, keadaan laut kami, keadaan hutan kami, keadaan ladang-ladang kami. Perbaikilah keadaan kami ya Allah. Keadaan bangsa kami, masyarakat kami, petani kami, peternak kami, pedagang kami, buruh-buruh kami, profesional-profesional di antara kami, pelajar, mahasiswa, dan orang-orang yang menuntut ilmu di antara anak bangsa kami. Aslih lana sya'nana kullah. Perbaiki keadaan kami ya Allah. Perbaiki keadaan bangsa kami yang sedang diuji dengan pandemi yang lama ini ya Allah. Engkau cabut semua ujian itu dari kehidupan kami ya Allah. Aslih lana sya'nana kullah. Wala takilna ila anfusina tarfata ain. Jangan Engkau serahkan urusan kami kepada kami ya Allah, walaupun sebentar, karena kami tidak becus mengurus diri kami sendiri. Jangan Engkau serahkan urusan kehidupan bangsa kami kepada diri kami, sehingga kami akan mengisi ruang-ruang perdebatan dalam mengurusnya ya Allah. Jangan Engkau serahkan
urusan bangsa kami kepada diri kami yang bodoh, diri kami yang tamak, diri kami yang rakus, diri kami yang penuh dengan penyakit hati, dengki, iri, cemburu, kemunafikan. Jangan Engkau serahkan urusan bangsa kami, negara kami, Indonesia kepada kami ya Allah. Tapi uruslah kami ya Allah. Karena Engkau sebaik-baik yang mengurus hamba-Mu. Engkau sebaik-baik yang memelihara hamba-Mu. Engkau sebaik-baik yang memilih hamba-Mu untuk Engkau jadikan sebagai wakil-Mu di muka bumi. Yang mengurus umat Nabi-Mu, hamba-hamba-Mu. Serahkanlah urusan itu kepada orang yang Engkau percaya, yang Engkau ridhai, yang Engkau cintai ya Allah. Uruslah kami ya Allah. Jangan Engkau tinggalkan bangsa ini ya Allah karena dosa-dosanya. Jangan Engkau tinggalkan bangsa ini ya Allah karena keingkarannya. Jangan Engkau tinggalkan bangsa ini karena kedurhakaannya ya Allah. Siapa lagi yang akan mengurus kami setelah Engkau meninggalkan kami ya Allah. Ilaika aslamna wa bika amanna wa alaika tawakkalna wa ilaika anabna. Kepada Engkau kami berpasrah ya Allah. Kepada Engkau kami berpegang teguh ya Allah. Kepada Engkau kami berserah ya Allah. Tanpa-Mu kami lemah dan tidak berdaya ya Allah. Tolonglah kami, bangsa kami, negara kami, negeri kami, bumi dan tanah air kami ya Allah. Sungguh kami mencintai negeri ini karena Engkau. Dan kami mensyukuri nikmat kemerdekaan dari-Mu ya Allah. Ajarkan kami menjadi hamba yang bersyukur. Sehingga dengan syukur itu Engkau tambahkan nikmat kemerdekaan bagi kami. Ya Allah, Engkau pernah membinasakan kaum-kaum yang ingkar walaupun mereka pernah mendapatkan nikmat yang luar biasa dari-Mu. Kaum Saba, negeri mereka adalah negeri yang subur. Negeri mereka adalah negeri yang makmur. Tidak ada orang miskin, tidak ada pengemis, tidak ada orang yang kelaparan di sana. Tetapi karena mereka mendustakan nabi-Mu, dai-Mu, ajaran agama-Mu, mereka ingkari, mereka tinggalkan, mereka benturkan agama-Mu dengan kebangsaan dan nasionalisme mereka. Mereka munculkan fitnah-fitnah terhadap negeri dan agama-Mu. Akhirnya Engkau cabut nikmat itu. Tiba-tiba negeri Saba berubah. Dalam satu malam Engkau kirim angin yang sangat panas, membakar kebun-kebun mereka, ladang-ladang mereka, rumah-rumah mereka. Tiba-tiba negeri itu menjadi negeri yang kering, kerontang, menjadi arang dibakar api. Hari ini kami menyaksikan bagaimana kebakaran melumpuhkan Turki, Yunani, Jerman, dan beberapa negeri yang lain, termasuk Haiti yang baru terjadi beberapa hari yang lalu. Jangan Engkau timpahkan ujian seberat itu kepada negeri kami ya Allah. Karena ujian corona pun belum berakhir. Jangan Engkau jadikan negeri kami seperti Saba. Setelah mereka kufur, Engkau cabut nikmat itu dari kami ya Allah. Na'udzubillah. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari kemarahan-Mu. La taghdab alaina ya Rabbana. Jangan marah kepada kami ya Allah. Engkau juga pernah menghancurkan negeri kaum Ad dan Tsamud. Padahal negeri itu ditinggali oleh orang-orang yang perkasa, yang kuat, yang luar biasa. Tetapi justru kekuatan fisik membuat mereka merajalela, berbuat zalim kepada sesama mereka. Merampas hak, menzolimi, menumpahkan darah. Sehingga dalam satu hari Engkau hancurkan negeri itu. Ada yang Engkau hancurkan dengan suara gempa yang luar biasa. Ada yang Engkau hancurkan dengan angin yang luar biasa. Ya Allah, siapalah kami? Di hadapan-Mu kami tidak berdaya ya Allah. Rahmati kami. Gantilah kemarahan-Mu dengan kasih sayang dan ampunan untuk kami. Berilah hidayah kepada para pemimpin kami. Dan berilah petunjuk kepada para ulama kami. Dan berilah rahmat-Mu kepada bangsa kami, kaum muslimin kami, saudara-saudara kami yang belum beriman. Beri mereka kebaikan di dunia mereka. Beri mereka petunjuk. Jadikanlah kami walaupun berbeda pandangan, berbeda bahkan keyakinan, menjadi umat, menjadi bangsa yang bisa hidup berdampingan dengan rahmah, dengan kasih sayang di antara kami.
Jangan biarkan orang-orang yang dengki memfitnah kami, lalu membenturkan kami satu dengan yang lain, membuat ada jurang pemisah di antara kami. Padahal agamamu mengajarkan kami untuk berkasih sayang bahkan kepada yang berbeda keyakinan. Ajarkan kami Islam yang utuh ya Allah, agar kami bisa menjadi bangsa yang utuh ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin.